Audio Jungle. Witan telat gabung TC Timnas Indonesia. Nasib Egy Maulana Fikri masih tanda tanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengabarkan Witan Sulaiman akan telat bergabung ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Di sisi lain, nasib Egy Maulana Fikri juga masih tanda tanya. Indra menjabarkan bahwa Witan baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia pada 4 Desember 2022. Sementara TC sudah dimulai di Bali pada 28 November mendatang. Adapun untuk Egy Maulana Fikri, PSSI disebut Indra masih belum mendapat jawaban. Ex pelatih Timnas Indonesia U19 itu mengatakan baru akan mendapat kabar mengenai Egy pada Sabtu 26 November 2022. Witan itu kalau tidak salah baru bisa masuk tanggal 4 Desember. Egy mungkin besok baru ada jawaban, kata Indra Safri saat ditemui di kawasan GBK Senayan, Jakarta, Jumat 25 November 2022. Witan dan Egy merupakan dua pemain Indonesia yang tengah berumput di Eripa, tepatnya di Liga Slovakia. Nama pertama membela AS Trenčín, sementara Egy memperkuat FC Vion Zlaté Moravce. Pemanggilan pemain yang merumput di luar negeri memang telah jadi masalah rutin bagi Timnas Indonesia dan negara-negara peserta Piala AFF lainnya. Pasalnya, turnamen antar negara-negara Asia Tenggara itu tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak wajib melepaskan pemain ke tim nasional. Bahkan karena masalah ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus terjun langsung dengan mendatangi klub-klub beberapa pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah menyambangi klub Elkan Baget, Gillingham FC di Inggris. Indra mengaku pihaknya sedang mengatur bagaimana caranya agar pemain-pemain abroad bisa dipakai Timnas Indonesia meski cuma beberapa pertandingan. Ini sedang diatur, di pertandingan mana saja dari luar negeri bisa bermain. Karena kami memaklumi ini bukan agenda FIFA, kepentingan klub kami akomodir kepentingan pemain juga, sambungnya. Adapun pelatih Sintayong memanggil sejumlah pemain abroad seperti Witan, Egy, Elkan, Sandy Walsh, Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Piala AFF dimulai pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Audio Jungle. Penyerang Timnas Indonesia bersyukur masih dipercaya Sintayong ke Piala AFF 2022. Begini janjinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Dendi Sulistiawan kembali dipercaya Sintayong. Bamber berusia 26 tahun itu dipanggil ke pemusatan latihan TC Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2022. Sebelumnya, Dendi dipanggil Sintayong saat Timnas Indonesia menjajal Curaçao 2 kali pada FIFA Matchday periode September 2022. Pemanggilan itu menjadi yang pertama buatnya semenjak skuad Garuda dipegang Sintayong sejak Desember 2019. Ketika itu, Dendi dimainkan Sintayong dalam 2 pertandingan melawan Curaçao. Pada pertemuan kedua, striker Bayangkara FC itu berhasil mencetak gol dan mengantarkan Timnas Indonesia menang 2-1. Pemanggilan kembali ke Timnas Indonesia ini sangat disyukuri oleh Dendi. TC skuad Garuda rencananya akan digelar di Bali mulai 28 November 2022. Yang pertama pasti, saya bersyukur alhamdulillah karena masih diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengikuti training camp kali ini, serta insya Allah untuk Piala AFF nanti, ujar Dendi disadur dari laman Bayangkara FC. Dendi berjanji akan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya selama TC nanti. Dengan begitu, ia bisa mengamankan satu tempat di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Untuk target sendiri, bila dipercaya di AFF,
pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan selalu bekerja keras di setiap kesempatan bermain yang diberikan pelatih kepada saya, Imbuh Dendi. Adapun Piala AFF 2022 digelar 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Selain itu, asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto menyoroti mental pemain usai menjalani pemusatan latihan di Eropa. Akhirnya selesai sudah training camp di sini dan semakin tahu kekurangan tim ini di mana, dan kami bisa menilai kesiapan tim ini apabila dibandingkan dengan calon lawan kita di Piala Dunia, kata Nova di Instagram. Mantan pemain Timnas Indonesia itu meminta Ronaldo Kuateh dan rekan-rekan tidak menganggap sepele TC di Eropa, sebab segala program yang disusun adalah bekal untuk Piala Dunia U20 2023 mendatang. Pemain harus punya mental kuat dan pemain harus punya tanggung jawab untuk bermain di tim nasional. Karena tim nasional bukan tempat untuk main-main, bukan pemain yang tidak punya mental kuat dan tidak punya mental untuk bersaing dengan lainnya, pastinya akan hilang dengan sendirinya, ujar Nova. Audio Jungle. Punya banyak pemain top? Ini 3 opsi formasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tentunya memiliki banyak opsi formasi saat menghadapi Piala AFF 2022 karena memanggil sederet pemain berkualitas. Dari 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, Timnas Indonesia bisa menggunakan sejumlah formasi yang tangguh untuk menghadapi Piala AFF 2022. Sebetulnya, formasi-formasi ini sudah pernah digunakan oleh Sintayong dalam beberapa kesempatan, mulai dari Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, hingga ajang FIFA Matchday. Dari beberapa ajang itu pula, formasi-formasi ini sudah terbukti keampuhannya, terutama diterapkan ketika menghadapi lawan-lawan dengan karakter khusus. Dengan demikian, opsi formasi ini bisa digunakan kapan saja oleh Timnas Indonesia dan tinggal mencari komposisi pemain yang tepat untuk meramunya sesuai dengan struktur permainan yang diinginkan Sintayong. Formasi pertama yang bisa digunakan oleh Sintayong pada Piala AFF 2022 ialah pakem 4-3-3. Sejatinya, formasi ini sudah sering digunakan di Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Korea Selatan tersebut. Salah satunya yakni ketika skuad Merah Putih menghadapi Piala AFF 2020. Dengan pakem 4-3-3 ini, Indonesia bisa mengandalkan 2 bek tengah di jantung pertahanan yakni Jordi Amat dan Elkan Bagat. Sementara sisi sayap kiri diberikan kepada Pratam Arhan dan kanan untuk Sandy Walsh. 3 pemain di lini tengah bisa diisi duet Ricky Kambuaya, Maklok sebagai pivot, dan Witan Sulaiman di pos gelandang serang. 3 pemain di lini depan bisa dipercayakan kepada Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani di sektor sayap untuk menopang Dimas Derajat yang menjadi ujung tombak. Pakem 4-4-2 juga bisa menjadi opsi lainnya untuk Sintayong. Skema ini juga telah teruji keampuhannya, terutama saat menghadapi Curaçao pada laga FIFA Matchday lalu. Sebetulnya, komposisi pemain di skema ini tak jauh berbeda dengan formasi 4-3-3 karena sama-sama menggunakan 4 bek dan 2 gelandang sebagai pivot. Bedanya, komposisi di lini depan bakal memberikan ruang bagi 2 penyerang. Alternatifnya ialah duet antara Dimas Derajat dengan Witan Sulaiman atau Dimas Derajat bersama Ramadan Sananta atau Dendi Sulistiawan.